Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 dengan NIM A2024-01048. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pesantren yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Idovi. Baik, langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu terkait konsep dasar manajemen pesantren. Nah, jadi manajemen pesantren ini adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang ada di pesantren, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar semua program yang telah dibuat sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh pesantren tersebut. Nah, adapun ruang lingkup dari manajemen pesantren itu tersendiri nih. Yang pertama, manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen santri, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pendidik dan ketenaga pendidikan, manajemen humas, hingga kepemimpinan pesantren. Nah, di era sekarang ini, penerapan manajemen modern menjadi suatu hal yang penting nih, karena kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Nah, contohnya penggunaan administrasi digital, sistem informasi santri, serta laporan keuangan yang lebih transparan. Namun, modernisasi ini tidak boleh mengubah daripada identitas pesantren itu tersendiri. Nilai-nilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, penghormatan terhadap kiai, budaya mengaji kitab kuning, serta pembentukan akhlak harus tetap menjadi ciri khas dari pesantren ini tersendiri nih. Jadi yang mengikuti perkembangan zaman itu sistem pengelolaannya, sedangkan untuk nilai-nilai kepesantrenannya harus tetap dipertahankan, seperti itu. Jawaban yang kedua terkait tipologi pesantren dan distingsi pesantren. Nah, jadi di Indonesia ada beberapa tipologi pesantren. Yang pertama, pesantren salaf. Nah, jadi pesantren ini itu lebih berfokus pada pembelajaran kitab kuning dengan metode pembelajaran tradisional seperti sorogan dan bandongan. Yang kedua yaitu pesantren halaf atau modern. Nah, jadi pesantren modern ini lebih berfokus pada menggabungkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama serta teknologi. Nah, yang terakhir ada pesantren terpadu. Nah, jadi pesantren ini itu berfokus pada pengombinasian antara sistem salaf dan sistem modern. Jadi santri dapat memperoleh ilmu agama sekaligus ilmu umum secara bersamaan. Nah, antara pesantren modern dan pesantren terpadu ini mirip ya, cuman beda di sistemnya. Nah, jadi pesantren modern itu lebih berfokus pada sistem modernnya, pendidikan modernnya, sedangkan untuk pesantren terpadu itu lebih mengombinasikan sistemnya antara sistem salafi dan sistem modern. Jadi itu tuh diseimbangkan gitu. Jadi dia tuh lebih berfokus pada pengombinasiannya, seperti itu. Jawaban yang ketiga yaitu terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran atau bisa disingkat PMTS serta panca jiwa pesantren. Nah, jadi PMTS ini merupakan arah atau pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan yang ada di pesantren. Maka dari itu penyusunannya harus jelas, realistis, sesuai kebutuhan masyarakat, mudah dipahami, dan dapat diwujudkan juga. Nah, PMTS ini juga harus mencerminkan panca jiwa pesantren ini tersendiri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan yang bertanggung jawab.
Nah, artinya kalau visi pesantren ingin mencetak generasi yang unggul, maka misi dan program yang dibuat juga harus mendukung nih terbentuknya karakter yang ikhlas, mandiri, sederhana, memiliki semangat persaudaraan, serta mampu berpikir bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Jadi VMTS ini bukan hanya menjadi slogan aja nih, tapi benar-benar harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang ada dan kegiatan yang ada di pesantren. Seperti itu. Nah, untuk jawaban yang keempat yaitu terkait kepemimpinan dan tata kelola pesantren. Nah, dalam pesantren, kiai itu memiliki peran yang sangat penting nih, karena bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, serta tauladan bagi para santri. Nah, namun agar pesantren dapat berkembang dengan lebih baik, kiai perlu nih didukung dengan tata kelola organisasi yang baik juga. Nah, harus ada pembagian tugas yang jelas nih, mulai dari bidang akademik, keuangan, administrasi, hingga sarana dan prasarana. Nah, model kepemimpinan yang ideal itu adalah model kepemimpinan yang tetap menjaga karisma dan nilai-nilai pesantren, tetapi juga terbuka terhadap musyawarah, inovasi, dan profesionalisme. Nah, dengan begitu keputusan yang diambil tetap berlandaskan nilai agama, namun pengelolaan pesantren menjadi lebih efektif nih, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 6 terkait manajemen akademik dan SDM pesantren. Nah, jadi manajemen akademik meliputi pengelolaan kurikulum, santri, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, kurikulum juga harus disusun sesuai dengan kebutuhan santri nih, agar tetap mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Manajemen santri harus dilakukan melalui pembinaan karakter, kedisiplinan, serta pengembangan potensi. Nah, selain itu, pendidik juga perlu nih melakukan pelatihan agar kompetensinya terus meningkat nih. Tenaga kependidikan juga harus bekerja secara profesional nih, agar pelayanan kepada santrinya menjadi lebih optimal. Nah, contoh penerapannya yaitu memberikan pelatihan penggunaan teknologi kepada guru, selanjutnya melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala, terus melakukan atau menyediakan layanan konseling untuk santri, serta meningkatkan kompetensi tenaga administrasi. Nah, dengan pengelolaan seperti ini diharapkan kualitas lulusan pesantren akan semakin baik ke depannya. Tantangan terbesar yang bakal dialamin pesantren di Indonesia di 10 tahun kemudian adalah yang pertama, perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat dan pesat. Yang kedua, ada perubahan karakteristik generasi muda. Dan yang ketiga, ada persaingan kualitas pendidikan antar lembaga semakin ketat. Nah, di 10 tahun kemudian itu tiga hal itu bisa menjadi tantangan terbesar ketika pesantren tidak memanfaatkan teknologi dari era sekarang. Karena di era 10 tahun ke depan mungkin manusia bakal lebih bergantung pada teknologi. Jadi pesantren harus juga mengikuti perkembangan teknologi yang bakal terjadi di kehidupan 10 tahun yang akan datang. Nah, strategi seperti apa yang bakal yang dilakukan untuk mengatasi tantangan seperti itu? Menurut saya pesantren tuh perlu menerapkan manajemen yang lebih adaptif dan terbuka dalam perubahan zaman atau teknologi. Yang selanjutnya itu pengembangan atau peningkatan SDM yang ada di pesantren lebih ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan
teknologi atau tantangan zaman yang ada di 10 tahun kemudian. Jadi SDM-nya harus dikembangkan secara lebih optimal dan tentunya harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan administrasi. Tapi kebutuhan pesantren juga harus membangun kemandirian ekonomi agar lebih kuat dan berkelanjutan. Tapi walaupun di tengah perubahan itu gitu, menurut saya pesantren juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai Islamiyahnya, nilai-nilai utamanya seperti keikhlasan, kesederhanaan, akhlak yang baik, adab, ukhuwah Islamiyah, dan pembinaan karakter itu harus tetap dipertahankan. Jadi ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, yang mengikuti perkembangan itu adalah sistem pengelolaannya, sedangkan untuk nilai-nilai Islamiyahnya tetap harus dipertahankan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.